Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini masih dalam judul Al-Wala wal Bara tentang bepergian ke negara non-muslim. Syekh Abdullah Aziz bin Abdullah bin Bas ditanya, banyak orang yang bepergian ke luar negeri, yaitu negeri-negeri yang bukan mayoritasnya Islam, negeri kafir. Apakah diperbolehkan? Beliau rahimahullah menjawab, tidak diragukan lagi bahwa bepergian ke negeri kafir mengandung bahaya yang besar. Tidak hanya dalam bahaya muamalah, tapi juga dalam bahaya akidah. Karena di sana terjadi pergaulan bebas yang tidak mengenal halal haram, yang tidak pernah memperhatikan kaidah-kaidah agama. Mereka bahkan dikatakan sama sekali tidak beragama. Untuk itu sedapat mungkin harus dihindari bepergian ke negeri-negeri kafir jika itu tidak darurat. Kecuali ada ilmu yang memang tidak didapati negeri kita, maka dalam hal itu diperbolehkan. Karena memang tidak mungkin kita dapati ilmu tersebut kecuali kita harus bepergian ke tempat tersebut. Namun setelah selesai, bersegeralah kembali karena ada tingkat bahaya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Daud dalam kitab Al-Jihad, yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlepas diri daripada seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Aku berlepas diri kepada seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Lalu dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima amal dari seorang musyrik yang berbuat syirik setelah sebelumnya dia pernah memeluk Islam, sehingga ia memisahkan diri dari kaum musyrikin dan kembali kepada kaum muslimin. Ini juga senada dengan hadis sebelumnya. Ternyata Allah dan Rasulnya berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Maksud dari perkataan sehingga ia memisahkan diri dari kaum musyrikin adalah bahwa ia harus waspada untuk tidak bepergian ke negara-negara mereka. Dan para ahli ilmu telah menyatakan hal ini dengan jelas dan memperingatkannya. Terkecuali orang yang mempunyai ilmu yang mantap, sehingga dia bisa menjaga agamanya, itu pun dalam kondisi-kondisi darurat. Tapi jika seorang muslim yang agamanya tidak bagus, maka dia dikhawatirkan akan terjebak dan terpengaruh dengan orang-orang musyrik. Jadi ada syarat. Adapun bepergian karena dorongan kecenderungan hawa nafsu, tentu mengandung bahaya besar. Apalagi kalau hanya tujuannya wisata, berniaga, mengunjungi seseorang atau lainnya. Semua ini mengandung bahaya dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena beliau dengan tegas telah bersabda akan berlepas diri kepada seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Oleh karenanya kita harus menghindari apabila memang terjadi semuanya di situ adalah orang musyrik, maka kita tidak boleh berada di sana. Khawatir kita berada di tempat orang-orang yang menzalimi dirinya, karena rentan akan azab. Yang pernah saya sampaikan, pertama, beliau rahimahullah mengutip dalam surat 14 ayat 45. Sama-sama kita buka. Coba perhatikan ayat ini dengan tegas. Wasataktum wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dan kamu telah berdiam, arti kata kamu telah tinggal di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Di sini Allah katakan kamu berdiam. Berdiam artinya tinggal dalam waktu yang lama. Kalau sekedar datang setelah keperluan kembali, tadi sudah ada fatwa, itu pun darurat diperbolehkan. Tapi kalau berdiam dan tinggal di situ, maka tidak diperbolehkan. Karena bahaya tentang akidah. Banyak orang, kalau kita lihat, dia pergi ke negara kufar, negara kafir, lalu kembali, sifat-sifatnya dia bawa, ya, terutama agamanya tidak lagi terjaga, karena di sana semua pergaulan bebas, tidak ada malu-malunya lagi. Oleh karenanya banyak orang-orang yang kembali dari negeri-negeri kafir tersebut sifatnya berubah. Kita tidak lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Sementara beliau SAW ketika melewati salah satu daerah yang bernama Hijr, tempat kaum Samud, pernah diazab di tempat itu. Beliau tidak mau berlama-lama di sana karena khawatirnya. Perhatikan, beliau sangat khawatir azab yang pernah menimpa kaum Samud di tempat yang namanya Al-Hijr itu bisa menimpa beliau. Padahal beliau adalah seorang nabi yang dijaga oleh Allah. Tapi beliau sebegitu takutnya berada di tempat yang menzalimi. Perhatikan, orang-orang yang pernah menganiaya dirinya adalah penganiayaan yang paling besar adalah musyrik. Orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Kita bisa buka dalam hadis Bukhari Muslim halaman 256. Silakan dilihat. Walaupun judulnya keharusan menangis, tapi bab yang sedang kita bicarakan ini adalah di mana Rasulullah SAW tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Maka fatwa-fatwa yang datang kepada kita hari ini kita baca, ulama-ulama salafus saleh yang pengikut-pengikut para sahabat tentunya melarang kita berada
di tempat-tempat orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Hadis ini dan ayat ini bukan hanya berada di tempat negeri kafir, tapi juga berlaku di mana banyak kemusyrikan di tempat tersebut. Ya. Karena apa? Karena apabila azab Allah datang, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, coba perhatikan surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-25. Ya. Pelihara dirimu, kata Allah. Wattaqu, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan takutlah. Ya. Takutlah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Jadi di sini Allah juga memperingatkan kepada kita agar kita takut berada di tempat-tempat orang yang sedang menzalimi dirinya, khawatir siksanya akan mengenai dirinya. Kembali baca hadis tersebut biar kita sama-sama pahami. Ibnu Umar, silakan. Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sampai di daerah Kaum Tamu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu masuk pada orang-orang yang tersiksa ini kecuali jika kamu menangis. Jika kamu tidak dapat menangis, lebih baik jangan masuk ke daerah mereka, supaya jangan sampai kamu terkena apa yang mengenai mereka." Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW sampai di daerah Hijr, beliau berkata, "Janganlah kamu masuk ke tempat-tempat tinggal orang-orang yang berzalim. Ya, jangan sampai kamu terkena apa yang mengenai mereka, kecuali jika kamu menangis." Kemudian Nabi SAW menutupi kepalanya dan mempercepat jalannya hingga keluar dari akal. Perhatikan bagaimana beliau bersikap. Berada di tempat yang pernah tertimpa azab bagi kaum Samud. Bagaimana kita sekarang yang tinggal di sana, berlama-lama di sana? Bahaya akidah kita. Kemudian banyak orang di antara kita ini terpengaruh. Tadinya pergi dengan membawa agama dan pulang membawa kekafiran. Banyak contoh yang sudah kita lihat. Apalagi orang-orang yang agamanya tanggung, belum memadai, tapi dia terburu-buru berada di tempat itu. Dan bagaimana sikap kita sekarang di negeri kita sendiri? Dengan ayat dan hadis yang kita baca barusan, kalau di tempat tersebut sudah banyak kezaliman, sudah banyak kemusyrikan, sudah banyak kemaksiatan, kita tidak boleh tinggal di situ. Hijrah. Karena syarat tobat adalah hijrah. Salah satu syaratnya hijrah. Sebagaimana ada kisah yang kita sudah pernah baca, ketika seseorang yang sudah membunuh 100 orang. Pertama dia setelah membunuh 99 orang datang kepada orang alim dan bertanya, apakah ada jalan untuk saya bertobat?
Lalu orang alim tersebut menjawab, tidak. Ya kepalang tanggung, dibunuh aja sekalian jadi 100. Makanya bertanya juga harus dengan ahli ilmu. Siapa yang bisa membatasi tobatnya seorang hamba? Sementara Allah sendiri tidak pernah menutup pintu tobat. Siapa bilang ada pintu tobat ditutup? Adapun penjabaran beberapa ulama yang pernah kita baca, kalau sudah 60 tahun masih juga belum bertobat, berat untuk dia bertobat. Bukan berarti pintu tobat ditutup. Saya pernah kirim WA ke saudara-saudaraku ini. Dalam makalah yang saya tulis, rahasia umur 40 ke atas sampai mencapai 60. Kalau kita sudah tidak mau bertobat, kalau umur yang sudah matang tersebut, berarti berat untuk kita bertobat. Bukan berarti pintu tobat ditutup. Siapa pula yang berhak untuk menutup pintu tobat yang dari Allah? Selama manusia itu mau bertobat, selama itu pintu tobat tidak tertutup. Nanti saya bacakan hadisnya. Tetapi kembali kepada masalah yang kita sedang berbicara ini. Kadangkala kita berada di tempat-tempat tersebut. Maka hijrah, sebagaimana kisah yang terputus tadi. Setelah membunuh 100 orang, maka dia datang lagi ke tempat orang alim yang lain. Ini baru ahli ilmu namanya. Tadi ahli ilmu dengan hawa nafsu. Ya. Makanya kalau kita ditanya, jawabnya harus hati-hati. Kalau dengan hawa nafsu, apa susahnya jawab? Tapi kalau dengan ilmu, orang alim tersebut berkata, siapa yang berhak untuk menutup pintu tobatmu? Maka kau pergilah ke tempat orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya dia berjalan dengan niat tobat yang sudah mantap dalam hatinya. Memang niatnya sudah benar-benar ingin bertobat. Dalam perjalanan dia mati. Lalu Allah mengutus 2 orang malaikat, ya, untuk mengukur jarak lebih dekat ke surga atau ke neraka dari tempat dia beranjak. Ternyata hanya terpaut 1 jengkal. Lebih dekat dia ke surganya Allah, maka dia pun dimasukkan ke surga. Oleh karena itu, hijrah salah satu syarat untuk bertobat. Kalau lingkungan sudah tidak bisa diharapkan, berlepas dirilah dengan orang-orang itu dan angkat kaki dari situ dengan semua hadis dan ayat yang barusan sudah kita baca, yang saya tidak perlu ulangi lagi. Karena tingkat bahayanya kita berada di sana, kalau siksa yang akan menimpa mereka juga kita tertimpa azab tersebut. Karena Allah tidak akan menurunkan azab kecuali kepada orang-orang yang sangat zalim. Kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Setelah kita amati kejadian-kejadian di negeri kita ini, banyak ternyata setelah ada penjelasan-penjelasan penduduk setempat, memang di situ terjadi pemurtatan, di situ terjadi kemaksiatan yang besar, di situ terjadi kemusyrikan. Maka Allah turunkan azab di situ. Dan ada seorang muslim tentunya di sana yang menjaga keimanannya, tapi apakah dia terkena atau tidak? Wallahu alam. Bisa jadi Allah selamatkan dulu, dia keluar dari daerah itu, atau bisa jadi juga dia terkena azab itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berbeda-beda. Karena Aisyah radhiyallahu pernah bertanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya,
Ya Rasulullah, apakah di situ sudah tidak ada lagi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada. Tapi semuanya terkena. Lalu nanti Allah bangkitkan berbeda-beda. Tapi yang jelas ayat dan hadis ini terkena azab di tempat orang-orang yang menzalimi dirinya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat ke-59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang barusan saya baca, semua ada kata-kata zalim. Kezaliman, 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 zalim, zulumat, kegelapan, melakukan kemusyrikan di tempat itu. Dan tidaklah Rabbmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan sadarilah wahai saudaraku, tidak mungkin Allah mengazab satu negeri, satu kota, satu daerah, satu tempat sebelum Allah utus seorang pemberi peringatan di sana. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau sudah diutus seorang pemberi peringatan di sana, lalu sudah dijelaskan apa yang harus dijauhinya. Kalau juga penduduk tersebut masih melakukan kezaliman tersebut, barulah azab Allah itu akan turun. Jadi tidak mungkin tanpa sebab. Ya. Perhatikan ayat ini. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi setiap negeri, setiap tempat, setiap kota yang Allah ingin kirim azab ke tempat tersebut, pasti sudah ada seorang pemberi peringatan di sana. Ya, ada orang-orang alim yang sudah menjelaskan di situ, yang menyampaikan risalah-risalah ini. Ulama sudah sampai di situ. Tapi kalau mereka memang benar-benar belum tersentuh, maka terselamatkan mereka. Karena kami tidak membinasakan satu kota sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ini ayatnya sudah cukup jelas. Ya. Bahkan dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat ke-130 dan 131. Yang lain mencatat. Surat yang ke-6, silakan dibuka. Ayat 130-nya kita baca dulu. Ya ma'syaral jinna. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Allah tanya dulu. Perhatikan keadilan Allah di sini. Ya. Sebelum Allah lemparkan ke neraka pun Allah masih bertanya dengan pertanyaan tersebut. Qalu syahidna ala anfusina wa gharashumul hayatud dunya wasahidu ala anfusihim, ya, wasahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia,
Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini? Mereka semua menjawab, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, kehidupan dunia telah menipu mereka. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ayat 131-nya, Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha ghafilun. Yang demikian itu, kata Allah, yang demikian itu adalah karena Rabbmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Lihat footnote-nya. Ada yang bawa catatan kakinya? Coba Quran yang dipegang oleh Pak Mumu. Coba. Iya. Maksudnya ialah penduduk satu negeri tidak akan diazab sebelum diutus rasul yang memberi peringatan kepada mereka. Jadi kalau ada orang yang hari ini berkata Allah telah menzalimi satu negeri, tidak mungkin. Pasti penduduknya melakukan kezaliman yang besar, yaitu kesyirikan. Dan terjadinya kemaksiatan dan lain sebagainya di tempat tersebut, dan orang-orang yang ada di sana juga akan terkena imbasnya. Dan tidak mungkin pula Allah membinasakan kota-kota tersebut sebelum dijelaskan. Jadi azab Allah turun itu adalah setelah sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan. Maka penjelasan yang hari ini kita baca, pendapat para ulama yang sudah difatwakan oleh beliau-beliau tersebut kepada kita menjadi acuan dan menjadi perhatian agar kita tidak berada berlama-lama di negeri orang-orang kafir. Hukumnya sebagian menetapkan bahwa haram kalau hanya untuk bersenang-senang, tapi kalau darurat diperbolehkan. Ya, yakinlah, karena ayat-ayat ini sudah pernah kita bahas. Ini hanya pengulangan dalam surat 9 At-Taubah ayat ke-115. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat catatan kakinya. Iya. Kecuali hamba tersebut melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan.